Halo Pak Brahma dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 5 hari ini akan mempresentasikan tentang social exchange, equity, dan politeness theories. Anggota kelompok kami sendiri ada saya Anastasia Nesa, ada Sam Darmawan, Christopher Karel, dan Lintang Putri Pembayun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai social exchange theory. Jadi, social exchange theory ini disampaikan oleh John W. Tibbott dan Harold H. Cayley, yang dimana mereka itu berpendapat bahwa teori ini itu termotivasi oleh kepentingan pribadi atau self-interest. Bahwa setiap orang itu menimbang potensi, manfaat, dan resiko dalam sebuah hubungan sosial. Nah, ketika hubungan tersebut memiliki resiko yang lebih besar daripada ganjaran atau manfaatnya, orang tersebut akan memilih untuk meninggalkan hubungan sosial tersebut. Begitu juga sebaliknya. Ada 4 konsep dasar dari teori pertukaran sosial atau social exchange theory ini. Yang pertama itu ada ganjaran. Ganjaran ini sama dengan manfaat. Nah, manfaat ini itu bisa berupa uang, penerimaan sosial, sebuah dukungan terhadap nilai-nilai yang dipegangnya. Lalu yang kedua itu ada biaya. Biaya ini sendiri dapat berupa waktu, konflik, usaha, kecemasan, keruntuhan harga diri, dan lain sebagainya, yang dimana dapat menimbulkan efek tidak menyenangkan bagi orang tersebut. Lalu yang ketiga itu ada hasil atau laba. Cara mengetahui hasil atau laba ini itu adalah dengan manfaat atau ganjaran itu dikurangi biaya. Dan yang terakhir itu ada tingkat perbandingan. Nah, di sini tingkat perbandingan itu menunjukkan sebuah ukuran baku yang dipakai sebagai kriteria dalam menilai hubungan sosial tersebut. Seseorang ketika berada di dalam hubungan sosial, dia akan menilai hubungan tersebut menggunakan pengalaman pribadinya di masa lampau atau alternatif hubungan lain yang terbuka bagi orang itu tersebut. Lalu yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya, Sam. Silahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang equity. Jadi, teori ini pertama kali dikemukakan oleh Zelazny tahun 1958. Kemudian dikembangkan oleh John Stacey Adams, seorang ahli psikologi perilaku. Boleh next. Oke. Equity theory terjadi atas dasar motivasi seorang berdasarkan pada suatu pertimbangan terhadap rasa adil jika dibandingkan dengan orang lain. Redmond tahun 2010. Oke. Teori ini banyak diambil dari peristiwa masalah kompensasi karyawan atau yang berhubungan dengan sistem imbalan. Ada beberapa elemen teori dalam asumsi ini, ada 4. Yang pertama, teori ini menganggap bahwa kepercayaan orang didasari oleh hasil yang ia peroleh sebanding atas kontribusi yang ia kerjakan. Yang kedua, jika terjadi perbedaan atau ketidaksetaraan, akan dirasakan oleh orang tersebut menurut penilaiannya. Yang ketiga, beranggapan bahwa apa yang ia persepsikan harus menjadi timbal balik kepada mereka, organisasi, atau atasannya. Yang keempat, teori ini beranggapan jika orang tersebut adanya ketidaksetaraan, maka orang tersebut akan termotivasi untuk melakukan sesuatu. Lalu itu,
poin selanjutnya adalah komponen teori equity. Yang pertama adalah input. Komponen ini memuat semua yang orang tersebut lakukan, dari pekerjaan, komitmen, keterampilan, pengalaman, dan pendidikan, serta jam kerja dan usaha. Yang kedua adalah output. Komponen ini memuat semua yang dia dapatkan, dari gaji, keuntungan tambahan, peluang untuk berprestasi, dan juga pengalaman. Yang terakhir adalah comparison person. Komponen ini orang tersebut membandingkan dirinya mengenai tempat ia sebelumnya, sehingga muncul rasa ingin mendapatkan keadilan. Yang selanjutnya, Pinder tahun 2008 mengemukakan contoh perbaikan tentang keadilan yang dilakukan individu. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah perubahan masukan atau input. Individu tersebut menentukan bahwa ia akan menentukan sedikit waktu atau banyak untuk bekerja. Yang kedua, perubahan perolehan atau output. Individu menentukan produksi ke depannya atas dasar pertimbangan imbalan. Yang poin selanjutnya, perubahan sikap atau mindset. Individu tersebut dapat bersikap kurang sungguh-sungguh terhadap pekerjaan. Yang keempat, mengubah atau mengganti orang yang menjadi pembanding dengan tujuan upaya memulihkan keadilan. Yang selanjutnya adalah alternatif terakhir, yaitu individu memikirkan untuk keluar untuk mengubah perasaan tidak adil tersebut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lintang. Silakan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang politeness theory atau teori kesopanan. Lanjut. Kesantunan atau politeness terkait dengan upaya adalah upaya seorang dari pembicara yang untuk mengurangi dampak dari sebuah tindakan yang mungkin akan mengancam wajah atau face training acts. Politeness theory atau teori kesopanan ini dikemukakan oleh Penelope Brown dan Stephen C. Levinson di tahun 1978. Para pakar ini berpendapat bahwa dalam teori ini yakni ada sebuah kutipan yang berbunyi, "Face refers to the respect that an individual has for him or herself and maintaining that self-esteem in public or in private situations." Brown dan Levinson juga memberi pernyataan bahwa dengan bersikap santun sama dengan bersikap peduli terhadap muka, baik muka dari penutur ataupun muka dari lawan bicara. Next. Muka positif atau positive face yaitu adalah keinginan dari penutur supaya wajah atau citra diri mereka disukai dan juga dapat diterima oleh lawan bicara. Positive face ini juga merujuk ke hal yang mengenai kesolidaritasan dan juga pengakuan dari lawan bicara, ketidakformalan, dan juga kesetaraan golongan. Lalu ada muka negatif atau negative face, yaitu keinginan dari penutur agar wajah dan citra diri mereka dapat dihargai dengan bentuk kebebasan dari sebuah tekanan ataupun juga dari sebuah keharusan untuk melakukan sesuatu. Next. Dan juga dari teori ini ada disebut dengan FTA, yang di situ terdapat strategi kesopanan yang ada 5. Saya sebutkan dari yang pertama, yaitu strategi langsung tanpa basa-basi atau bold on record. Strategi ini dilakukan dengan tindakan yang memberi ancaman muka secara jelas. Lalu di poin kedua ada strategi kesantunan positif atau positive politeness. Strategi ini dilakukan dengan memberi tindakan pengancaman muka dengan disertai penyelamatan muka positif. Lalu di poin keempat ada strategi kesantunan negatif atau negative politeness. Strategi ini yang memberi tindakan dengan memberi ancaman dengan strategi menyelamatkan muka negatif lawan bicara untuk tetap mempertahankan kebebasan dalam bertindak dari lawan bicara. Next. Lalu ada strategi tidak langsung atau off record, di mana strategi ini dilakukan dengan cara melakukan tindak pengancaman muka secara tidak langsung dengan membebaskan lawan bicara menafsirkan makna dari penutur. Lalu yang terakhir ada strategi kesantunan bertutur dalam hati. Jadi strategi ini tidak mengancam muka lawan bicara,
Namun, strategi ini direalisasikan secara diam atau tidak melakukan tuturan sama sekali. Next. Oke. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah social exchange theory adalah teori yang berasumsi bahwa orang termotivasi oleh kepentingan pribadi atau bahwa setiap orang menimbang potensi manfaat dan resiko dalam sebuah hubungan sosial. Ketika hubungan tersebut memiliki resiko lebih besar daripada ganjarannya, orang akan memilih untuk meninggalkan hubungan tersebut. Begitu juga sebaliknya. Equality theory terjadi atas dasar motivasi seseorang berdasarkan pada suatu pertimbangan terhadap rasa adil jika dibandingkan dengan orang lain, di mana dalam teori ini seorang ingin diperlakukan secara adil oleh orang lain. Sedangkan politeness teoris mengajarkan jika kita bisa menjaga muka positif dan menghindari muka negatif, maka akan muncul kepastian relasi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih.